Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Ketika keinginan kita, doa kita tidak terjawab. Perhatikan ya. Ketika keinginan kita, doa kita tidak terjawab. Biasanya siapa yang mempertanyakan siapa dengan kata kenapa? Seperti contoh orang alami aja yang bisa jawab. Loh, betul tidak? Betul. Ya, sudah kali alami tapi lupa. Loh, ulang lagi ya, dengar baik-baik. Ketika doa kita tidak terjawab, ketika keinginan-keinginan kita Tuhan tidak penuhi, seringkali siapa mempertanyakan siapa dengan kata kenapa, mengapa. Itu siapa yang sering mempertanyakan siapa? Kita mempertanyakan Tuhan. Izinkan saya mengatakan kalimat jelek. Itulah kekurangan ajaran kita. Sebelum saya lanjutkan, pertanyaan penting berikut. Hubungan kita dengan Bapa di surga dan hubungan Bapa dengan kita, ya, ini penting. Yang pasti dan selalu salah itu siapa? Kita. Sadar? Ada. Betul? Betul. Kok berani-berani nyalakan yang nggak pernah salah? Betul nggak pertanyaan ini? Kok berani-berani kita menyalahkan yang nggak pernah salah? Depannya yang baru datang, ini ada kursi kosong di depan. Saudara, inilah rusaknya hubungan kita dengan Bapa di surga. Setuju saya katakan ini? Rusak hubungan kita. Saya tanya, ayo jangan ribut, cepat duduk aja yuk. Saudara, ini penting untuk kita pelajari. Saya tanya lagi, hal-hal seperti ini kita sering lakukan atau jarang lakukan? Sering. Selalu mempertanyakan Tuhan mengapa dan kenapa. Sering mempersoalkan, sepertinya Tuhan itu yang salah. Padahal siapa yang sering salah? Kita. Salah, kita itu nggak sering salah, pasti salah. Beda tidak antara sering dengan pasti. Kita ini pasti salah. Tapi berani sekali kita mempertanyakan Tuhan, kenapa? Oke. Siapa yang sering mendapat iklan-iklan, ada bonus, ada hadiah, pokoknya macam-macam lah sejenisnya. Ada satu hal yang penting. Setelah semua ditunjukkan, yang paling bawah itu tulisan apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Lu ngerti nggak maksudnya ini? Jadi artinya apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, ayolah, setelah masa Gratis. Artinya, Nggak gratis. ada syarat-syaratnya. Jadi jangan hanya menuntut janjinya. Tuhan nyuruh saya nyampaikan firman ini gara-gara lagu terakhir. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu betul. Dia nggak pernah salah. Nah, kalau saudara setuju dan itu dirimu, tertawa untuk dirimu sendiri. Jangan tertawa untuk orang lain. Sering nggak kita menerima janji-janji Tuhan? Sering. Hampir semua khotbah pasti ada isi janji Tuhan. Nah, tanyakan dirimu, syarat dan ketentuannya dilakukan nggak? Belum, saya tanyakan. Syarat dan ketentuannya kita lakukan tidak? Bagaimana kalau syarat dan ketentuan
untuk menerima janji-janji yang kita tidak lakukan, lalu kita marah-marah sambil ungkit-ungkit, katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Kalau Tuhan model saya tempel lagi satu-satu. Loh, betul nggak saudara? Jelas ada syarat dan ketentuannya. Kok nggak percaya sih? Betul. Keluaran 25 ayat 26. Coba. Berarti mulai hari ini saudara dan saya, saya salah berarti. Betul. 20 ayat 26, maaf saya salah. Saudara perhatikan. Jadi mulai hari ini untuk kita bisa menerima, saya salah lagi. Itu harus engkau dengar, maka seluruh penyakit di Mesir gak akan kutimpakan kepada kamu. Maaf, ayat berapa itu? Pak Joko yang bisa ngerti ayat itu. Apabila kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, itu persyaratan-persyaratannya. Keluaran berapa? Sambil cari yang di Zoom, Instagram, Facebook, bantu saya. Nanti Pastor Yuda akan membacakan. Ya, sambil cari ya, saya bicara terus. Jadi mulai hari ini, perhatikan pernyataan ini. Mulai hari ini, stop mempertanyakan Tuhan. Mengapa? Kenapa? Kok bisa? Maka jauh lebih baik saudara dan saya mengambil keputusan mempertanyakan diri sendiri. Kok gak apa ya? Susah. Ayo saudara semangat gitu loh mendengar firman itu. Masa kita ini kalah dengan perusahaan-perusahaan? Kalau mengundang orang, wah, diajak semangat begitu, betul nggak? Saya ulangi lagi ya, dengar. Mulai hari ini, stop mempertanyakan Tuhan, kenapa, kok bisa? Tapi mulai mempertanyakan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa? Jadi sebelum setiap kita dalam tanda kutip menuntut, mana janjimu? Katanya Tuhan berkata begini, katanya Tuhan berkata begitu. Tapi kenapa? Hari ini berubah. Apa yang saya tahu, Pak? Loh, masa berubah? Kita yang berubah. Ayo, apa yang berubah? Harus Kita. mempertanyakan ke diri sendiri. Apakah syarat-syarat dan ketentuannya sudah aku lakukan? Pernah ada orang konyol betul, dapat serbaran jelas ada hadiah begini begitu. Wah, dia marah-marah datang ke tempat untuk ambil hadiah. Nah, dijelaskan poin nomor 7 saudara belum penuhi. Sudah salah, ngeyel lagi. Dia jawab begini, karena saya pernah alami itu, ketemu. Dia kan ada 15 persyaratannya. Masa tinggal satu aja saya nggak dapat? Ayo, kira-kira kalau saudara yang dikatakan orang kayak gitu, saudara jawabnya 15 loh, kurang satu aja. Jadi 14 saya sudah penuhi semua. Cepat jawab. Saudara kan jawab apa pada orang itu? Tidak bisa. Yang lain jawab. Saudara kan jawab apa? Tidak bisa. Yang lain jawab, saya tanya kok. Saudara, kalau saudara tanya orang itu, saudara kan jawab apa? Gak bisa. Apa? Gak bisa. Nggak dengar? Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Saudara perhatikan itu. Udah ketemu keluaran berapa? Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit yang lain apabila kamu ada 4 syarat. Ya udah ketemu?
Yang di Zoom coba bacain Yuda. Ada yang nulis belum? Belum. Keluaran 15 ayat 26. Oh, saya salah. Terima kasih. Keluaran 15 ayat 26. Saya cuma ingat ayatnya, maafkan saya. Ayo kita baca. Ada 4 ketentuan dan persyarat. Iya. Oke ya. Oh itu makanya keputus tadi saya bingung. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya. 1. Jika Kamu Nah sekarang saya suka mengganti kata ganti orang kedua dengan orang pertama. Karena kalau kita membiasakan kamu, kita lupa tentang diri sendiri. Maka itu tidak sedikit orang Kristen kalau dengar khotbah, waduh itu cocok temanku, kenapa dia gak datang tadi? Pernah ngalami seperti itu? Lah kapan cocoknya untuk diri kita sendiri? Kau selalu ingat orang lain terus. Ayo ngaku yang sering begitu. Setuju? Kita kan firman-Nya, jika saya sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhan saya, satunya mendengarkan, 2 dan melakukan apa yang benar di matanya, 3 dan memasang telinga saya kepada perintah-perintahnya, yang 4 dan tetap mengikuti ketetapannya. Nah, ini syarat dan ketentuan yang berlaku untuk setiap kita menerima janjinya. Maka baca Tuhan, ayo, maka Tuhan tidak akan menimpa kepada saya penyakit manapun yang telah ditimpakan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Sebab dialah Yahweh yang menyembuhkan saya. Ini syarat dan ketentuannya. Maka itu mulai hari ini, ketika masih ada di antara kita, termasuk yang ikuti di rumah via Zoom, Instagram, Facebook, jujur, jangan suka nuntut Tuhan sebelum kita berani menuntut diri sendiri. Setuju? Belum setuju saya tanya, bereskan itu. Ayat berikut 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Kita lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepada, yaitu bahwa Ia Bapa di surga ngapain? Mengabulkan doa kita jika meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Saya tanya lagi, setelah saudara membaca firman ini, jadi seharusnya kita itu berdoa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa? Lalu ada yang jawab berdoa dulu lagi baru baca. Harusnya doa dulu baru cari kehendaknya. Baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu, setelah tahu baru kita berdoa. Cari kehendaknya dulu. Nah, cari kehendaknya dulu. Contoh, para pendoa diminta mendoakan. Para pendoa, mari kita doakan keluarga B mau cerai. Saya tanya, biasanya doanya para pendoa itu bagaimana? Saya nggak bisa jawab, berarti nggak pernah doa gitu aja. Biasanya kalau kita diminta
untuk mendoakan keluarga yang mau cerai. Doa kita bagaimana? Terjadilah. Ayo cepat suara cepat. Bagaimana doa kita biasanya? Satukan. Tolak. Ayo cepat. Tolak. Ayo, bagaimana doa kita biasanya? Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya nggak mau jawab, saya lebih baik berhenti. Karena saya ini ngajar orang hidup, bukan ngajar botol. Itu marah. Saya marah dalam hal ini. Saya minta saudara interaktif. Ya, saya tahu karena saya baru pertama kali bagi di Tanah Abang ini, pasti saudara belum kenal saya. Saya bertanya, saya minta semuanya jawab. Biasanya kalau kita diminta untuk mendoakan keluarga yang mau cerai, doa kita bagaimana? Apa? Pemulihan. Ya, satu lagi, apalagi? Kita pemulihan keluarga. Pulihkan, apalagi? Pak, ya Pak. Apa Pak? Enggak? Coba Pak, maskernya Pak, enggak dengar. Gimana Pak? Satu kata. Justru yang saudara doakan itu salah besar. Loh, serius? Coba dengar. Bukankah Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang benci perceraian? Iya. Betul? Betul. Nah, kalau kita sudah kenal bahwa Tuhan kita itu benci perceraian, jangan minta dia persatukan, pulihkan. Itu dari dulu dia sudah suka. Nah, itu yang salah. Sebelum saudara berdoa, cari kehendak Tuhan. Apa masalah keluarga B kok bisa mau cerai? Nah, kalau saudara nggak ketemu masalahnya, jangan doa. Datangi mereka berdua, ajak duduk, bacakan semua firman tentang fungsi, peranan, tugas suami dan istri. Setelah mereka membaca, mengetahui, saudara tanya kepada suami dan kepada istrinya, mana yang saudara langgar? Loh, betul tidak kalau begitu? Lalu kita bereskan, kita bimbing, kita tolong. Itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh berikut. Mari saudara kita doakan saudara kita C sakit. Jangan takut ya untuk jawab, awas kalau. Biasanya doa kita bagaimana? Ayo, awas nggak jawab, nggak pernah doa gitu. Biasanya doa kita bagaimana? Tolong sembuhkan Tuhan terus. Apakah masih ada Ayo, apalagi tolong sembuhkan Tuhan, apalagi? Apakah masih ada dosa? Ayo. Ya, usir semua penyakitnya. Saudara, ini doa yang salah. Satu, dari dulu Tuhan sudah mau kita sehat. Amin. Jangan suruh Tuhan sembuhkan lagi. Nah, untuk sehat kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul? Betul. 3 hal besar syarat dan ketentuan. 1, jangan rakus. Setuju? Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Cuma masalahnya yang dilarang Tuhan kita makan itu enak sih. Betul tidak? Itu masalahnya. Nomor 2, hati yang gembira adalah obat. Penyebab penyakit karena masih ada dendam, dengki, kecewa, putus asa, khawatir, takut. Itu sumber penyakit, kepahitan.
3, Yohanes 7:23. Dia nggak istirahat dengan baik. Nah, bagaimana mau sehat? Kalau syarat ketentuan itu hidup sehat tidak dilakukan. So, begitu kita minta Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan beri. Tangkinglah setan penyakitnya sampai habis suaramu. Setannya cuma Kenapa? Dia yang undang aku ke sini kok. Kamu usir aku. Berarti contoh ini. Apa saja yang kita mau doakan, cari dulu kehendaknya. Ada apa ini? Saudara bisa duduk enggak? Siapa namanya? Duduk aja yuk. Yang penting dengar firman. Terima kasih. Ayo, udah gak usah jalan-jalan lagi. Terima kasih. Saudara, kasus lain lah. Bagaimana biasanya kalau kita doa mau makan? Rombong rame-rame ya, bukan doa pribadi. Ayo doanya bagaimana? Berkati makanan ini. Tuhan, ayo. Berkati makanan Bagaimana? ini. Doa kita. Bersyukur. Waktu doa makan itu bagaimana? Pasti apa? Bersyukur. Ya, terus terima kasih untuk berkatmu. Terus buat sehat. Nah itu salah. Lalu kalau memang masaknya nggak bersih, mau sehat bagaimana? Kalau makanan-makanan itu larang supaya sehat bagaimana? Gak usah didoakan tuh sehat itu. Loh betul tidak, saudara? Ini hal-hal yang sering kali kita salah. Bukan itu yang saya maksud. Selalu enggak kalau diminta doa untuk makan. Tuhan berkati janda-janda, anak yatim, orang miskin. Sering gitu? Betul? Salah lagi. Kalau saudara doa seperti itu, di logikamu, di surga itu ada GoFood, ada GoSend. Loh, betul nggak? Lo ngerti nggak kalimat doa? Berkati siapa? Janda-janda. 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 Nah di surga itu nggak ada GoFood, nggak ada GoSend. Lo betul nggak? Kalau saudara berkata berkati, berarti saudara minta. Lo minta siapa? Minta Tuhan. Tuhan suruh kirim makanan. Mana ada dapur umum dan restoran di sana? Ini salah lagi. Jadi benar bagaimana? Begini, Papa terima kasih. Engkau sudah berkati kami. Kalau kami ketemu orang lapar, kami akan ajak makan. Oh enggak, amin. Nah, kita tetap yang pelit-pelit. Dan bagi kok enak. Saudara, ini konsep yang salah. Mau pergi. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan kami. Lindungi dari semua itu. Kenapa ujungnya jaga rumah kami? Gak perlu doa seperti itu. Kalau semua peralatan, perlengkapan, mobil, motor apa aman, gak usah doa, minta Tuhan sertai. Lalu sopirnya hati-hati. Boleh Tuhan menjaga. Nah untuk rumah gak usah suruh Tuhan jadi satpam. Biasanya yang suka doa Tuhan jaga rumah itu pasti berlian, emas, mata uang asing banyak di rumah ini. Gak usah bilang baloan. Selama di rumah kita isinya barang-barang di pasar dan plastik, dan waktu kita mau pergi sudah kunci rumah baik-baik, dan semua aliran listrik yang penting dimatikan. Percaya, nggak perlu doa minta Tuhan jaga, pasti aman. Lu ya kok tidak jawab lah saudara. Nah,
Saya harap saudara nggak ada yang kecewa ya. Ngapain aku datang ke bakti di sini pagi ini kok disalahkan tuh? Kalau salah disalahkan kok nggak mau. Betul? Betul. Nah, dengar ternyata kalau semua doa kita harus Tuhan jawab. Dengar baik-baik. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Lu tahu? Lu? Gak ada. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, maka jadi Tuhan itu siapa? Kita. Jadi betul berani jadi Tuhan. Ini yang salah. Janji Tuhan murni, saya yakin. Dia setia, nggak pernah janji, saya yakin. Tapi belum kalah. Cara dan ketentuan berlaku. Nah, ada yang kita harus lakukan. Nah, ini yang terakhir bagian doa supaya nggak ketahuan salah terus. Saya akhiri, bukan kiri kotor, masih panjang. Dengar. Jadi, apa saja yang kita hadapi, lalu diakhiri dengan kalimat ini. Mari kita doakan. Itu ternyata salah. Salah lagi. Ya jelas salah. Salahnya di mana? Dengar ya, banyak kita nggak sadar. Kalimat mari kita doakan. Yang kita minta kerja siapa? Tuhan. Mulai jawab yang lain. Yang kita minta kerja siapa? Tuhan. Kurang ajar. Tuhan selamatkan suku Betawi, selamatkan suku Sunda. Pendoa syafaat. Wih, doa yang kencang, tapi orang leher keluar semua. Wih, rame kalau doa, kayak rembuh. Wih, 2 jam pemimpin doa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kan biasanya doa itu kan di lantai, nggak pakai bangku. Karena saya sering ikutin pendoa-pendoa syafaat itu. Setelah 2 jam door-der-door, pemimpin berkata amin, pasti semua luruskan lutut. Maaf, saya cuma ngomong, jangan kasih. Nah, kurang ajarnya kita ini sih nggak semua, tapi rata-rata. Habisnya kita makan di mana? Iya atau tidak? Coba jawab. Itu masih baik. Jangan tertawa kenceng-kenceng, Bu. Udah. Itu masih baik. Yang nggak baik begini. 2 bulan setelah doa dari redor itu, ada ayat. Hei, suku Betawi Sunda yang kita doakan itu sudah cek belum? Ada terjadi apa-apa nggak di sana? Maaf, jujur kita ngecek siapa? Lu ayo jawab. Kita ngecek siapa cepetan? Tuhan. Beraninya ya. Karena ini loh yang salah. Maaf, saya tahu ada yang nggak setuju. Saya nggak akan marah pada yang nggak setuju. Tapi saudara rugi kalau nggak mau belajar. Betul? Kok Tuhan kita cek sudah kerja atau belum? Maaf. Seharusnya kalau kita doa untuk Betawi, untuk Sunda, doanya seperti Abraham, seperti Musa. Apa yang harus kami buat? Ingat ketika Yahweh Tuhan setelah ketemu Abraham di pintu kemah,
lalu melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora. Terus Yahweh Tuhan bicara, Bram, aku akan ngecek, betul nggak yang Tuhan, yang manusia katakan tentang mereka? Apakah Abraham berkata, Tuhan selamatkan Sodom Gomora? Oh Tuhan, jangan kau hancurkan. Enggak. Dia diskusi. Seandainya ada 50 orang benar di sana, ingat ya, saya nggak ada waktu untuk menguraikan itu doa yang benar. Ketika Yahweh Tuhan marah kepada Israel dan murka, Musa, aku akan hukum mereka, aku akan musnahkan mereka dari muka bumi. Musa nggak bilang, Tuhan jangan buat itu, tidak. Musa diskusi. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Yang belum tahu, baca nanti Kejadian 18 tentang Abraham dengan Sodom Gomora. Catat tuh ayatnya, supaya saudara tahu. Kejadian 18 tentang Musa naik banding kepada Yahweh Tuhan supaya Israel nggak dihukum. Itu Keluaran 30. Tolong catat. Nah, setelah kita belajar ini sekarang, Tuhan berharap cara, sikap, motivasi kita doa berubah. Jangan suka nyuruh-nyuruh Tuhan. Saya tanya lagi, perintah Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya dan gerejanya, sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit? Perintah apa? Sembuhkan. Ayo yang lain jawab. Sembuhkanlah yang sakit. Doakan. Sembuhkan. Tidak ada satupun perintah. Doakan. Tapi yang kita lakukan? Doakan. Nah, salah. Perintahnya sebelum naik ke surga, siapa yang disuruh pergi? Murid. Ayo, siapa yang disuruh pergi? Murid. Kita. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Yang nyuruh mau balik, betul nggak? Lo ya atau tidak? Yesus nggak pernah balik. Yang nyuruh kita mau balik, yang disuruh nyuruh yang nyuruh. Selamatkan, selamatkan. Maaf ya saudara, salah lagi. Nah, kalau dia dengan kita suruh-suruhan, siapa yang mau kerja? Jadi seharusnya kita doakan Betawi sudah begini. Tuhan, apa yang harus kami buat untuk saudara kami ini? Amin kan? Begitu kita tanya, dia pasti menjawab. Jadi nggak perintah-perintah Tuhan lagi. Doa yang benar adalah kerjasama dan sama-sama kerja. Berarti kalimat ini, kerjasama dengan siapa dan sama-sama kerja dengan siapa? Cepetan. Tuhan. Ayo, kerjasama dengan siapa? Tuhan. Tuhan dengan kita. Dan sama-sama kerja sama. Ini harus kita kerjakan. Jangan main perintah, hanya main nyerocos saja. Terus merasa yakin doa dijawab. Bagaimana doa dijawab? Syarat dan ketentuan tidak kita lakukan. 2 Samuel 5 ayat 18. 2 Samuel 5 ayat 18. Ketika orang Filistin datang dan memencari lembah Refaim, terus kepotong ayatnya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, bukan doa, tanya. Raja Daud menghadapi masalah besar. Orang Filistin menyerang. Daud nggak punya persiapan. Bukan doa, tanya.
diskusi. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Nah, karena Daud bertanya, maka Papa Tuhan menjawab. baca. Tuhan menjawab. Maka Papa Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. hei, saya tanya, Tuhan jawab. Tuhan. Maaf saudara, Tuhan menjawab. saya nggak suka mengajar orang begini. Saya tanya, maka baca ayatnya. Lu baca. Maka Tuhan menjawab. sini baca, tolong, saya nggak ada suara. Tuhan. Maka, nah itu maksudnya. Saudara nggak akan pinter-pinter jadi murid Yesus kalau mau disuapi terus saja. Kapan saudara dewasa? Maaf. Memang banyak rekan-rekan saya pendeta yang hanya ngomong sendiri, tapi tidak pernah tahu bagaimana keadaan yang mendengar. Maaf. Yesus itu guru, kita muridnya. Kalau kita murid harus mau belajar. Saya nggak akan tanya lagi, tapi kalau saudara mau jawab, saya akan berhenti. Ulang. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, begini-begini, maka Tuhan. Tuhan menjawab. nah, itu yang saya maksudkan, baca. Jadi doa itu tidak boleh hanya kita tahu bersih, Tuhan yang kerja. Apa bedanya kalau begitu Tuhan yang membantu kita? Aku sebagai gaji kamu harus beres kerja. Sama tidak kalau pakai konotasi ini? Maka itu ulangi supaya saudara tidak lupa. Doa itu Tuhan bekerja sama dengan kita dan kita sama-sama bekerja dengan Tuhan. Itu doa. Jangan cuma main perintah, main suruh. Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Pasti. Dan betul, nanti baca sampai selesai di rumah. Dahsyat kemenangan Daud. Berapa waktu kemudian Samuel tidak mencatat jaraknya berapa bulan, berapa minggu, enggak ada. Lihat ayat 22. Setelah kemenangan yang pertama, ketika siapa? Orang Filistin itu maju sekali lagi dan memecah di lembah Refaim. Lihat ini. Berarti persoalannya sama nggak dengan yang pertama tadi? Sama. Nah itu saya suka jawab, semangat gitu loh. Belajar kok. Oke ya? Yang belum kenal saya pasti kaget. Saya ini orang tegas. Saya nggak mau main-main. Apalagi dengan firman. Setuju ya? Yang kaget tadi saya minta maaf. Atau jantung masih ada, jadi nggak mau. Maaf. Tempat masalahnya sama tidak? Sama. Kalau saya setelah pertama Tuhan tolong, masalah sama, tempatnya sama. Datang kedua kali, saya ya hantam aja kayak dulu. Betul tidak? Boleh nggak seperti itu? Tapi tidak dengan Daud. Ayat 23, ini luar biasa. Maka ayo, maka baca semuanya. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh dan nah, pertanyaan Daud tidak ditulis oleh Samuel. Tapi intinya sama. Maju atau tidak? Maka Tuhan ya, apa jawabannya? Jangan maju. Tapi buat gerakan lingkaran dan begini-begini. Aneh. Masalah yang sama di tempat yang sama. Apa di surga memberi strategi yang luar biasa. Amin. Amin. Lewat kasus Daud ini,
belajar. 22 Agustus yang lalu, ini pertama kali dalam hidup saya. Itu hari Senin. Hari Minggu 21 saya masih pelayanan di Denpasar. Pagi di satu gereja, jam 3 sore saya pemberkatan nikah anak saya dari Kanada menikah. Selesai langsung pulang ke Papua. 22 pagi jam 8 tiba di Nabire. Ditelepon. Aduh, saya belum pernah. Nah, ini satu negara saya sebut. Negara ini punya hukum euthanasia dari bahasa Yunani. Undang-undang negara itu belum banyak negara di dunia. Mungkin baru 5 negara. Kalau ada orang yang gak kuat hidup dan mengajukan kepada pemerintah untuk disuntik mati, itu diizinkan. Orang ini saya kenal dia. Dia kena penyakit ALS, virus yang gerogotin otot. Itu memang menderita sekali. Saya terakhir ketemu dia 30 April yang lalu. Itu sudah bilang, masa sih berdosa euthanasia? Saya bilang ya pasti dosa, salah karena membunuh diri sendiri. 22 Agustus itu dia telepon. Saya sudah ambil putusan. Nanti siang saya melakukan itu. Tolong, kan udah nambah Tuhan begini. Ya jelas tidak, Tuhan tidak setuju. Ya tapi kalau saya menderita begini, kasihan istri saya, kasihan anak-anak saya, harus merawat saya begini. Seumur hidup saya belum pernah ngadepi keputusan sesulit ini. Akhirnya adiknya ngambil telepon itu. Saya tahu Koden gak setuju. Cuma kakak saya ingin bicara pada Koden terakhir kali. Apa yang saya pelajari lewat peristiwa ini? Ternyata hidup itu bukan di tangan Tuhan. Betul? Maka itu kalau kita tidak melakukan syarat dan ketentuan untuk kita bisa hidup yang benar, akhirnya dokter memberi satu cairan untuk diminum. 8 menit dia masih sadar. Menit ke-9 dia sudah lemas. Menit ke-10 dia meninggal. Waduh, itu pengalaman saya pertama. Saya bilang, Papa, jangan izinkan saya punya pengalaman ini lagi. Ngeri. Merenung saya sepanjang hari itu. Belanda negara pertama di dunia yang punya undang-undang euthanasia. Warga diskusi, saya cuma bisa jawab. Kita nggak usah bahas yang sudah pergi. Ayo kita bahas yang masih hidup ini. Betul tidak? Yang sudah pergi ya sudah. Yang masih hidup ini mau bagaimana sekarang? Memang penyakit ini penyakit aneh. Di dunia kalau nggak salah, dari 3 juta orang ada 1. Nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba virus itu masuk. Maka itu syarat dan ketentuan. Setuju saya ngomong ini? Janjinya iya, janjinya dahsyat. Tapi pada kita masalah. Betul ya? Ayo kita lanjut. Apa
apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada persyaratan kita harus lakukan. Ada satu kesalahan besar dari gereja. Roma 11 ayat 35. Nah, ketika gereja mengajarkan hal yang tidak tepat, asal sudah memberi, beri, berkorban, berkeluar, buat sulung semuanya, yakin. Nah, awas, lihat ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus maaf. Pernah nggak saudara ketemu ada orang kecewa dengan Tuhan, doanya nggak dijawab, lalu mungkin kalau itu percuma dong persembahanku segitu banyak. Loh, maaf, pernah nggak? Hari ini baca ayat. Kalau kita mau memberi sesuatu kepadanya, jangan paksa dia harus mengganti. Betul. Salah besar. Maka itu saya katakan, kalau gereja tidak mengerti karakter dan hati Papa, maka Papa kita selalu jadi korban yang kita salahkan. Kalimat ini salah atau betul? Aku sudah doa puasa Tuhan. Aku sudah doa pagi. Wih, kalau saya mengucapkan kalimat ini, ingat, selama saya hidup belum pernah saya sesedih dan sesusah Juli Agustus 2001 ketika virus Delta merajalela. 2021. Iya, saya bilang 2021. Oh, maaf, 2021, maaf. Ya, berarti saudara bangun semua. Saya salah ngomong. Sampai saya itu takut kalau pagi buka HP, saudara. Kan saya teman saya banyak. Saya punya anak banyak juga. Juli Agustus 2021. Tidak ada hari tanpa yang saya kenal meninggal karena virus Delta. 6 anak rohani saya meninggal. 4 saya makamkan mereka. Hancur hati saya. Dan pertanyaan bertubi-tubi saya gak bisa jawab. Kenapa Tuhan? Kami sudah doa puasa, kami sudah doa ini, doa itu. Saya tak bisa jawab. Ada dalam itu tahun lalu ya, sampai takut betul buka HP. Ngeri. Saya cuma bisa jawab, kedaulatan Tuhan. Mau bicara apa lagi? Sudah begini, sudah begitu. Tapi selama COVID itu ada, manusia belajar. Ternyata kita ini lemah sekali. Binatang itu lebih kuat. Betul? Selama COVID, khususnya virus Delta, kita belajar uang gak bisa memperpanjang umur. Betul atau salah? Gak bisa. Maka itu jangan pernah menuntut Tuhan. Aku sudah beri ini loh untuk gerejamu, aku sudah bayar itu pekerjaan. Baca ayat ini. Gak harus dia menggantikan. Nah kalau itu kembali pada pembantu tadi. Aku sudah bayar kamu loh. Sebulan
sekian juta. Kenapa kerjamu gak beres? Maaf. Sadar gak bahwa kita sering memperlakukan itu kepada Tuhan? Ya. Ayo berubah. Ada syarat dan ketentuan. Bagian terakhir, supaya hidup kita makin berkenan kepada Dia. Oke, saya harus beri jembatan dulu. Karena kalau saya lihat wajah saudara dari sini itu wajah tegang. Bukan karena saya marah tadi, bukan. Karena saudara baru mikir, kok salah semua selama ini. Betul? Ibrani 12 ayat 14. Dan ini salah satu penyebab terbesar mengapa kebaikan Tuhan tidak pernah atau jarang kita rasakan. Ini salah satu penyebab. Berusaha ngapain? Dengan berapa orang? Nah, stop dulu. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak loh. Ya, semua orang itu berapa? Semuanya. Pokoknya orang gitu, jawabnya susah. Nah, ini ada tulisan yang salah. Maka itu kita nggak pernah nyambung. Dan kejarlah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca, tidak seorang pun Melihat Allah. akan melihat Bapa. Ini penyebab terutama. Saya tanya, kalau melihat Bapa kita nggak bisa, ketemu bisa tidak? Lu jawab, iya. Tapi ada yang ngeyel, ngintip, enak aja. Deh, suatu saja dia bilang ngintip, Om. Surga ngintip di mana? Itu orang yang keras kepala. Saudara, kata berusaha, jadi itu tergantung. Kita. Maka itu gak bisa gini ya. Saudara ingin berdamai dengan musuh, gak bisa berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan, supaya saya bisa berdamai dengan bajingan ini. Tuhan jawab gak? Tuhan jawab tidak? Tidak. Karena Belum berdamai. tergantung kita. Jadi berdamai dengan seorang itu bukan pilihan, tapi keputusan. Amin. Saya tambahkan lagi. Masih ingat doa Bapa kami? Dan ampunilah Kesalahan. terus kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara kita. Amin kan? Jadi kalau kita nggak beres dengan orang lain, otomatis nggak beres dengan Tuhan. Tapi ada yang ngeyel lagi. Pak Gembala, saya tuh nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Awas kan? Loh, ada nggak yang seperti itu? Ada. Oh Tuhan tolong. Berarti orang itu sudah berdamai belum dengan orang itu? Belum. Beres. Oke. Yang sering ketemu, suami istri sering ketemu nggak? Bilang nggak, awas. Siapa lalu mereka? Loh ini serius. Nggak malas ketemu, tiap hari ketemu. Cuma jengkel. Belum habis semuanya. Ingat Matius 18 ayat 19?
Dua orang yang sepakat di muka bumi, sepakat. Itu hanya untuk suami istri. Minta sesuatu, segala sesuatu, pasti dikabulkan oleh Bapak. Pertanyaan saya, suami istri yang sedang jengkel bisa doa bareng? Ini masalahnya. Maka itu kakak sulungnya itu benci, adiknya malas ketemu. Adik bungsunya namanya jengkel. Ngerti ilustrasi? Maka itu yang sering ketemu tapi jengkel berdamai hari ini. Nggak ada yang ngapain. Doa kita nggak didengar karena nggak ketemu, nggak melihat Tuhan. Ingat loh, di dunia dan alam semesta cuma ada satu di antara dua. Kalau tidak Tuhan ya hantu. Ini pinter jawabannya. Berarti kalau ada anak Tuhan nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat kita. Maka itu hati-hati kalau ada orang Kristen berkata, oh panggil tante itu bisa melihat sesuatu. Panggil ke rumahmu, jangan rumahmu ada apa-apa. Pernah dengar ada orang seperti itu? Bertobat. Itu bukan karunia roh. Cari ayat di Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Mana ada karunia melihat hantu? Melihat Tuhan aja nggak ketemu-ketemu. Lihat hantu. Awas, itu roh jahat di orang itu. Serius. Kalau ada teman suara punya kamu itu suruh bertobat, ngeri. Yang Tuhan perintahkan cari wajahnya. Kok enggak? Cari wajahnya enggak ketemu-ketemu. Kok cari wajah hantu? Maaf ya. Nah ini penghalangnya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Maka itu syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih Pak Gembala, Pak Mentarja bersama tim pelayan. Kami dapat kesempatan untuk berbagi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam. Tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara aku dengan Tuhanku ialah segala kejahatanku, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap aku sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosaku. Ingat kalimat yang pertama saya katakan, mulai hari ini 28 Agustus 2022, stop mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Mengapa? Kok bisa? Tapi mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa anakku begitu? Kenapa perusahaanku begini? Kenapa aku di PHK? Tanya ke diri sendiri, bukan menanyakan Tuhan. Kok Tuhan begitu? Kok Tuhan begini? Mau terus jadi anak Tuhan? Iya ya, lah kamu mau jadi anak siapa? Ini pertanyaan sederhana tapi dalam. Artinya begini loh, kalau kita tetap mau jadi anak Tuhan harus belajar, mempraktikkan syarat dan ketentuannya. Sudah dilakukan atau belum? Dan itu senang gak jadi anak Tuhan? Senang, asal nurut dan cuma itu. Bapak kita gak pernah minta macam-macam. Musik siap ya? Carikan pujian apa yang cocok dengan firman. Yang di rumah belajar sungguh-sungguh ya. Ayo hari ini kita mulai berubah dalam sikap hidup kita.
Haleluya. Amin. Silakan pilih pujian apa.